Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang singkat ini kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakwaan hari ini mungkin sangat sedikit orang yang bisa mengerjakan dan mengamalkannya. Akan tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis, untuk duduk di tempat yang mulia yaitu Baitullah, untuk mengamalkan salah satu kewajiban yaitu sholat Jum'ah. Tidak jarang hari ini, bahkan di hari-hari yang lain, saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam akan tetapi enggan untuk melakukannya atau mengamalkannya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan, hati kita dibuka oleh Allah untuk bisa duduk merenung, dalam artian kita diberikan kesempatan beribadah kepadanya. Jamaah sekalian, mungkin kalau kita berada di masjid, kita berada di majelis taklim, mungkin hal ini biasa. Tapi di luar sana, di mal-mal, ketika kita menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim itu kadang-kadang aneh. Justru ketika orang bermaksiat dalam hal pakaian, ya, itu biasa. Maka kita teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah menyampaikan 1400 tahun yang lalu
bahwasanya kondisi semacam ini telah disampaikan Rasulullah. Sabda beliau, innal islama bada'un ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba li ghuraba qala wa man al ghuraba lil ghuraba qala nunazzi'u minal qabail. Artinya sesungguhnya Islam itu pada asalnya itu nampak asing. Jadi Islam pertama kali itu dianggap aneh dikala masyarakat Quraisy pada waktu itu yang notabene itu menyembah banyak Tuhan. Rasulullah mendakwakan dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang disembah, tidak ada yang lain. Ini masyarakat pada waktu itu aneh, yang Tuhannya banyak aja. Kalau bahasa kita ya, yang Tuhannya banyak saja, kondisi kita seperti ini, apalagi Tuhannya satu. Nah itu, kalau bahasa kita seperti itu, maka Islam pada waktu itu aneh. Dan nanti suatu saat, ya, mungkin sabda Rasulullah itu terjadi saat ini. Suatu saat di akhir zaman nanti, Islam itu ghuraba, kayak asing, Mbak. Sebagaimana pertama kali Islam datang. Coba kita renungkan hadis ini. Ketika orang membicarakan syariat Allah, syariat Islam, aneh, radikal, intoleran. Wah, bahasa apa itu? Aneh, Pak. Padahal syariat Islam inilah yang menyelamatkan kita nanti. Syariat Allah inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga nanti di akhirat, Pak. Akan tetapi ini terasa aneh, asing. Ketika ada ustadz, ketika ada kiai menyampaikan tentang persoalan yang terjadi di masyarakat dengan solusi Islam sebagai solusi atau pemecahannya, ini bukan negara Islam. Ini negara yang berbagai macam suku, bangsa dan bahasanya, agamanya. Maka aneh. Padahal ini syariat Allah, ini syariat yang harus kita perjuangkan, akan tetapi dianggap aneh saat ini. Siapa orang-orang yang terasing itu? Di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan lagi, Pak. Siapa orang-orang yang terasing itu? Dan orang-orang terasing itu, kata Rasulullah, tuba, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Fatuba li ghuraba illadina yuslihuna ma afsadan nasu mim ba'di
min sunnati. Jadi tanda-tanda orang yang beruntung, orang-orang yang terasing itu, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan di saat manusia itu berpaling dari kebaikan itu, merusak tatanan kehidupan itu. Mungkin kita lihat hari ini, Pak. Kalau kita ngomong tentang salah satu contoh ya, Pak. OPM ya, ini gerakan yang benar-benar ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dalam Islam itu namanya bughod, memberontak itu, Pak. Apa hukumannya? Bunuh, diperangi. Tapi apa? Kena HAM. Kalau tentara ditembaki nggak kena HAM, tapi ketika tentara mau memberantas bisa kena HAM itu. Nah, ini padahal nyata-nyata mau memisahkan dari negara kita. Pertama, itu salah satu contoh. Makanya dalam syariat Islam, ketika orang itu memberontak negara, maka harus diperangi. Dengan apa? Dengan semua kita dan dengan tentara-tentara kaum muslimin. Makanya syariat Islam itu menuntaskan segala permasalahan. Dan juga hari ini ketika kita ngomong riba, Pak, bahwa riba itu haram, itu juga ditentang di masyarakat kita. Inilah kondisi kita saat ini. Apalagi ya, saudari-saudari kita itu, kita ketika mengenakan pakaian syar'i, Masya Allah, apalagi di awal-awal ujiannya sangat berat sekali. Makanya kondisi seperti ini kita renungkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang umat akhir zaman ini. Makanya di hadis lain itu Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ketika orang itu memegang agama itu seperti memegang bara api. Ketika dia tidak kuat, dia akan melepaskannya dan melepaskan agamanya. Oleh karena itu, di khutbah yang singkat ini, mari kita belajar dan terus belajar menggali ilmu dalam agama ini. Karena kalau tidak, Pak, kita terjebak dengan apa yang dikatakan saat ini. Banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu tentang ajarannya nih. Ini contoh tadi, dua contoh tadi sebagai peringatan buat kita bahwasanya kita ini harus benar-benar mendalami ilmu agama agar kita tahu bahwa inilah syariat Allah. Agama ini adalah solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan. Karena agama Islam ini adalah agama solusi. Ketika dia kepingin tenang, Islam mempunyai solusi. Ketika orang itu mempunyai permasalahan hidup, maka Islam menjadi solusinya. Bahkan ngapunten, kemarin saya juga ketemu dengan kiai, dan kiai ini berbisnis dan juga bangkrut.
Dan saya mengambil hikmah aja. Pancene wong urip niku nek gak digodha. Nah, ini kata hikmah ya. Nek urip gak digodha, wong urip iku nek gak kepengin digodha dadi setan. Nah, ini setan itu biasa menggoda. Makanya hidup ini pasti ada godaan, ada ujian, ada persoalan hidup. Maka mari dengan persoalan itu kita dalami agama ini agar memperoleh solusi dalam kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinal haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah agar setiap persoalan hidup kita ini diberikan solusi oleh Allah. Apapun masalah kita, marilah kita bersandar hanya kepada Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa ditolong oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ansuri ikhwanal muslimin, Allahumma ansuri ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustadafina fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin warzuqna wal muslimin warhamna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.